kita teriakin, saling meneriakin. Halo Adek, selamat Ya. pagi. Selamat pagi Adek yang ada di rumah. Ya jelas lah masih di rumah kan. Iya, masih harus ada di rumah soalnya. Betul. Terus? Apa kabar Kak Nona hari ini? Kabarnya Kak Nona harus dan sangat luar biasa. Luar biasa ya. Harus sehat. Pastinya Adek di rumah juga pasti masih Ya. luar biasa, masih Sehat. sehat ya, masih sukacita. Karena masih pada banyak yang ngirim foto mereka Iya. ibadah. Semangat loh, Semangat. ya. Kitanya juga di sini kan Iya, jadi semangat kan, Kak? lihat video dan foto-foto Betul. adik-adik yang ada di rumah. Oke, adik-adik, Hmm. kita akan memulai ibadah kita. Tapi Iya. sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasa, kalau Ri sama kawan Nona mau ngingetin 3 peraturannya Rocky, Kak. 3 peraturannya Mumpung apa? masih di tahun baru. Betul, diingatin lagi. Iya, diingetin lagi. 3 Ayo, apa? Satu, stay on Your your seat. seat. Betul. Bagus. 2, Apa itu? Min. Oh, whistle. Choir. Min choir. Choir. Kalau di Whistle rumah? itu yang gimana sih, Kak? Ya biasa kalau kita kan periwitan gitu tuh. Oh, yang itu. Kalau di Oke. Rocky kan biasa di prit. Nah, tuh harus Warna-warni diam, ya. Kalau di rumah ya pakai yang alami aja. Ketika mama bilang Oh, peritan "Iya, alami ya. alami. Berarti kalian harus kembali quiet, diam ya. Yang ketiga, Yang ketiga apa? respect each Other. others ya. Kalau ibadah sama kakaknya, sama adiknya, Iya. atau enggak sama mama papa, kalian harus respect ya. Sesama, Betul nggak boleh sekali. berisik sendiri. Iya, asik sendiri. Jail-jail gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Adanya lagi fokus gitu. Iya, Dia dikerjain. iseng. Iya. Gak boleh ya Kak Biasa Nona suka ya. gitu kan? Iya betul. Selain itu Kak, Selain itu, kalau kita mau mulai ibadah kan kita harus nyiapin Alkitab. yes.
buku catatan. Yes. Dan yang pasti menyiapkan diri kita. Iya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Betul. Nah, kalau udah ada Kak Nona sama Kak Lori nih, saatnya kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan seperti Kita mau biasa, kita mau berdoa berdoa terlebih dulu. dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Let's pray. Dear Lord Jesus, now we want to start our Sunday school. Please bless us and guide us from the beginning until the end. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Amin. Oke, gimana Kak Nona? Siap? Ya? Ready? Ini Kak Lori belum gerak aja udah keringetan nih. Betul. Udah semangat duluan. Semangat ya? Ya. Enggak sih, kena lampu Cahaya spotlight. lampu. Kita kan Enggak artis. ya, karena kita harus. Oke. Ya, oke. Ayo adik-adik. Ayo Kakak Cici dan Adik Gisel. Oke, Gabung. gabung. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I'll praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I'll praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord.
adik-adik. Wah, nggak terasa ya. Minggu ini sudah minggu ketiga di bulan Januari. Ketemu Kak Lori ya yang buat sharing firman. Gimana kalian? Sampai minggu ketiga Januari, kondisi badan tetap fit? Fit ya, sama Kak Lori juga, puji Tuhan masih tetap fit. Jadi Kak Lori bisa di sini bersama kalian semua ya, walaupun kalian ibadah masih di rumah saja ya. Dan juga Kak Lori dengar berita kalian ya masih harus bersabar karena sekolah yang tadinya bisa bertatap muka masih harus di rumah dulu ya. Nggak apa-apa ya adik-adik ya, kita belajar bersabar ya. Oke, kita masuk sharing firman minggu ini. Kak Lori mau sharing tentang berbau-bau digital. Wah, berbau-bau digital ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ini sikap berdoa kalian, ayo. Kak Lori hampir lupa gitu ya. Sikap berdoa kalian, yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah ya Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami masih melakukannya di rumah masing-masing ya Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun tempat kami beribadah, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Buka hati kami untuk menerima perkataan dalam firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Rocky. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, tadi Kak Lori sudah kasih clue sedikit tentang berbau-bau digital ya. Tapi sebelum berbau-bau digital itu apaan sih Kak Lori? Kita baca dulu ayatnya yuk. Buka di Matius 6 ayat 22 sampai 23. 2 ayat aja ya Adik-adik. Yuk dibuka dulu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Cepet ya Matius. Oke, kita baca sama-sama ya Adik-adik ya. Walaupun Kak Icat sudah taruh biasanya ya di bawah di depan Kak Lori ini ya, tapi Kak Lori harap kalian tetap buka Alkitab kalian ya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu ya. Itu ya nats Alkitab kita hari ini. Nah, tadi kan Kak Lori sudah bilang kita mau bahas soal digital. Lah, Kak Lori sampai kebelibetan ya. Nah, kalau Kak Lori tanya, kalian tahu kamera buat ambil foto? Kalau yang punya mungkin, tahu Kak. Aku juga bisa diajarin papaku buat cara ambil fotonya ya. Sekarang teknologi serba canggih ya Adik-adik, serba digital ya. Kamera juga kamera DSLR. Nah, DSLR. Nah, singkatannya adalah digital. S-nya apa ya? Single lens reflex ya. Itu DSLR ya. Di kamera digital sekarang yang ada kameranya, terus ada bodinya, terus ada layar LCD-nya, displaynya ya. Nah, coba kalau kalian punya di rumah ya, bagi yang punya, kalau yang nggak punya juga nggak apa-apa. Nanti Kak Ica tampilin di mana ya? Kameranya terserah tampilin di mana ya. Itu urusannya Kak Ica ditampilinnya di mana ya. Coba kalian kalau misalnya mau memfoto suatu objek atau pemandangan, itu pastikan kalian akan nyalakan dulu ya. On off-nya dinyalakan dulu, terus kalian akan, wah nih Kak Lori gaya-gayanya aja ya, akan membidik target. Ceritanya Kak Lori ada kamera di sini ya, akan membidik target ya. Terus stabil, pegang kameranya, kemudian jepret. Nah ya, dapat tuh pemandangannya. Terus jadi tuh kan. Nah kalau yang ada LCD display-nya, tinggal lihat deh tuh. Di LCD display-nya ini gambarnya kira-kira oke nggak? Wah, kalau oke,
wah gambarnya sempurna, ya sudah. Karena berbau digital, kalian juga lebih mudah. Tinggal colok aja melalui kabel ke printer, tinggal deh di print. Ya, di deh fotonya ya. Kalau dulu nih, kalori waktu zaman kalori sekolah, ya. Jadi berapa tahun yang lalu ya? Pokoknya jauh. Berapa tahun yang lalu ya. Dulu kameranya itu gak digital adik-adik. Pakai film, roll film ya. Nanti kalau kalian bisa tanya deh mama papa, roll film itu kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya mama papa di rumah masih punya, bisa ditunjukkan ya mama papa ya roll film kayak apa ya. Nah, cetaknya itu harus ada roll film yang namanya klise. Nah, kalau mau cetak foto itu ya itu ke tukang cetakan foto, baru kita dapat hasil gambarnya. Kalau sekarang mudah ya, bisa langsung print. Nah, itulah keajaibannya teknologi. Oke, ya, pakai handphone juga bisa sih ya. Handphone juga teknologi Kak. Iya, cuman Kak Lori lebih mau menekankan gawai ya. Gawai kecil itu indah ya. Gawai itu apa? Gadget ya, indah ya. Kalian punya kamera, mungkin di rumah punya kamera digital yang mungkin punya juga kamera Kak, tapi kamera pocket yang sudah digital sama aja ya, yang ada LCD-nya ya. Itu juga teknologi ya. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya di bagian tubuh kita ini ya, di bagian tubuh kita ini Tuhan telah ciptakan, kita juga punya loh kamera. Kamera digital ya, kamera digitalnya tubuh kita ya, memiliki kamera. Nggak digital sih, kamera ya, kamera ya. Tahu di bagian mana? Di mana? Ada yang bisa tebak? Wah, betul. Yes. Kamera di dalam tubuh kita terletak di di mata kita ya. Di mata kita ini ya. Nah, Tuhan itu luar biasa ya. Dia menciptakan mata kita ini ya untuk melihat, merekam ya, mengambil pemandangan ataupun apapun dengan indah. Nah, di samping mata kita ini ya, agak geser ke sini. Ini ada otak kita. Fungsinya apa? Dia merekam ya, memorinya. Mata itu untuk merekam dan otak kita itu untuk menyimpan ya, menyimpan kenangan yang direkam oleh mata kita. Kayak kalau di kamera itu ada bagian partnya, namanya itu kartu memori. Nah, otak kita itu adalah kartu memori ya. Kita nggak usah pakai kayak kamera ya, klik enggak ya, matanya harus kedip gini, klik gitu. Kalau melihat gambar atau melihat sesuatu enggak ya, kita cukup melihat. Nah, diproses lah ke otak kita dan menjadi memori ya. Ya, gambar-gambar yang kita lihat juga cepat ya. Misalnya kalian melihat sesuatu, kalian pasti ingat tuh. Oke, kita lagi jalan ke mall. Misalnya ya, lagi jalan ke mall. Tuh, lihat tuh ada toko mainan. Wah, dari jauh tuh. Ada tuh Hot Wheel baru, keluaran terbaru. Wah, sudah begini nih. Nah, sudah begini. Wah, sudah terekam di sini nih. Nah, nanti kalau misalnya lewat lagi, aku minta sama papa mampir situ gitu ya. Itu ya, contohnya seperti itu ya. Ya, Kak Lori juga mau cerita nih. Coba kalian bisa tanya, mudahnya nih ya, kalau kalian mau ngecek kenapa mata kita itu luar biasa, merekam segala sesuatu, kenangan apapun ya. Coba kalian tanya opa oma kalian. Ya, kalau nggak ada oma opa kalian, boleh deh kalian tanya mama papa. Ma, pa, oma, opa dulu. Oma, opa, apa sih yang teringat oma opa, kenangan oma opa 20, 30, apa bahkan 40 tahun yang lalu? Atau enggak masa kanak-kanaknya opa oma? Ya, mungkin ada sebagian yang keluarin album foto ya. Tapi ada sebagian yang langsung menceritakan, wah, opa itu waktu kecil itu punya teman namanya A gitu ya. Dia itu bandel banget gitu kan. Atau enggak
Opa itu dulu punya soulmate, punya best friend ya. Dulu sukanya begini, main di dalam hutan misalnya ya, berenang di sungai. Itu langsung opa oma bisa langsung menjelaskan ya, tanpa ada hambatan ya. Itu karena apa? Karena dari mata mereka melakukan, misalnya ada pemandangan yang indah pun mata merekam dan memori menyimpan ya. Jadi bisa diceritakan kembali ya. Mama papa juga gitu. Kalian bisa tanya, "Ma, Pa, ceritain dong masa kecilnya mama papa seperti apa?" Nah, mama papa bisa menjelaskan ya. Menjelaskan gini-gini. Dulu papa enggak ini, dulu papa begini, mama papa begitu ya. Bisa ya. Itu karena ajaibnya mata kita merekam ya. Luar biasa. Oke. Nah, yang kakak mau tekankan kali ini dari Matius 6 ayat 22 dan 23 yang tadi kita baca ya. Karena setiap hari kan kita mengambil gambar ya, yang akan selalu kita ingat seumur hidup kita ya. Kalau kalian keluar rumah ya, mata kameramu ini kan akan mengklik, istilahnya akan mengklik, mengkliknya bukan begini ya, istilahnya akan mengklik atau melihat setiap gambar yang ada di lingkungan kalian. Nah, gambar yang ada di lingkungan kalian yang akan kalian lihat dan akan kalian rekam nih, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya tadi ada kata apa? Ada yang gelap, ada yang terang. Iya kan ya? Ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang jahat ya. Itu semua kembali ke keputusannya ada di kalian adik-adik. Apa kalian setiap hari mau melihat sesuatu yang baik ya? Apa kalian mau melihat sesuatu yang jahat ya? Kalau yang baik kalian lihat setiap hari, maka memori kita yang ada di kepala ini, yang di otak ini akan juga merekam sesuatu yang baik, sehingga kalian akan melakukannya pun tentunya baik ya. Contohnya banyak ya. Yang jahat juga begitu sama ya. Contohnya apa? Misalnya kalau dulu sebelum kalian sekolah dari rumah, misalnya kalian iseng tuh ke sebelah kalau lagi ujian mata melirik gitu ya. Melirik jawaban ujian temennya maksudnya. Nah gitu kan. Nah sekali berhasil, kira-kira ujian berikutnya kalian melakukan hal yang sama apa enggak? Enggak kak, cuma sekali aja. Iya, besoknya sih enggak kak, 2 minggu lagi ulangan matematika aku melakukan akalnya. Ya seperti itu ya. Setiap kalian melakukan yang baik maupun yang jahat, itu akan terekam di sini adik-adik. Nah, implementasinya kehidupan kalian sehari-hari ya juga mencerminkan dengan apa yang kalian tangkap, kalian rekam, dan tanpa sadar kalian simpan di sini dan kalian lakukan ya. Nah, kira-kira dari Matius 6 ayat 22 sampai 23 tadi, mata kita kira-kira bersifat yang baik apa buruk ya? Ayo, kakak tanya ke adik-adik. Baik kak. Oke, kenapa baik? Kenapa baik? Ya tentu baik lah kak. Kan kita harus melihat yang baik-baik ya. Yang buruk-buruk kalau pas kalian lihat langsung melengos aja ya. Atau nggak usah direkam ya, nggak usah diikuti, tidak usah dilakukan ya. Kalau seandainya nggak sengaja kak, kalau nggak sengaja lihat gimana kak? Nggak sengaja lihat ya langsung berpaling ya. Oke, terus jenis gambar apa aja yang bisa kalian ambil sih melalui kamera manusia ini, mata kita? Banyak ya. Apakah matamu dijaga baik atau buruk? Nah, semua pertanyaan itu hanya kalian yang bisa jawab ya. Kalau kalori dikasih pertanyaan itu ya kalori pastinya ya mata baik dong kak gitu kan. Harus harus merekam sesuatu yang baik ya, tidak buruk. Nah, mata adalah pelita tubuh. Yang namanya pelita itu cahaya ya, cahaya tubuh. Maka kalau misalnya baik mata kita maka kan terang. Ya, itu perumpamaan ya.
Memang terang, bukan karena buruk terus mata kita jadi gelap ya. Enggak ya adik-adik. Nah, nih biar seru nih. Kalori mau main tebak-tebak barang. Kalau mata kalori tertutup nih, kira-kira adik-adik tahu nggak kalau mata kalian tertutup dan gelap, terus kalian ini barang, kalian tahu nggak? Pastinya nggak tahu ya. Nih, kalori mau ajak Kak Icat. Kalori mau ajak Kak Icat masuk on frame ya. Jadi kalori akan tutup mata. Nanti Kak Icat akan bawa sebuah kotak kardus yang isinya sudah diisi 2 barang yang Kak Icat cari. Dan bener ya, kalori nggak tahu ya ini ya. Karena tadi kalori requestnya coba Kak Icat cari dulu, masukkan ke kotak. Nah baru nanti kasih ke kalori. Jadi kalori beneran ya, nggak tahu ya. Nggak pura-pura nih, nggak bote-bote ya. Kalori bener-bener nggak tahu. Oke, kalori tutup mata. Kak Icat, mana kardusnya Kak Icat? Dah, taruh di tangannya kalori ya. Kak Icat kalau mau dadah-dadah boleh loh Kak Icat. Oke, udah Kak Icat? Udah ya? Udah. Oke, boleh lepas Kak Icat. Oke, boleh dilepas Kak Icat. Oke, ini kalori piringkan ya. Kira-kira adik-adik bisa lihat nggak ya? Bisa lihat nggak? Kak Dio bilang oke dong. kalori nggak tahu nih. Oke ya. Oke, nih kalian bisa lihat ya barangnya. Nih, kalori tutup mata. Kalori suruh tebak isi barang ini tanpa meraba. Kira-kira bisa nggak? Ya asal nebak sih bisa. Misalnya bola. Apa? Coba lihat. Kalian ada bola nggak di situ? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Apa? Penggaris? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kecuali kalau kita raba, mungkin kalori raba ya. Apa ya? Ini apa nih? Nih kalori ini. Ini sih kayak ada busanya deh. Apa ya? Ada kerasnya juga. Tapi kalori kayaknya tahu ini apa. Ini kalau nggak salah penghapus papan ya. Bener nggak? Wah benar. Satu lagi. Nih kalori angkat ya. Ini kotak-kotak. Ini sih kalori hafal banget ya. Karena setiap hari kalori buka untuk baca firman. Ini Alkitab? Betul? Betul. Nah, ya kan? Kalau misalnya mata kita tertutup atau gelap, kalian nggak bisa menebak apa yang ada di depan kalian gitu ya. Kecuali kalian raba. Raba mungkin sebagian karena kalori tahu nih karena ada busanya nih, kalori jadi tahu ya. Ada harganya lagi karena ada busanya ini, kalori tahu. Ini kayak penghapus whiteboard. Nah kalau ini sih ya karena kita ada di Rocky, pasti ada buku ini. Nah kalori gampang nebaknya ya. Coba kalian bayangkan, kalian juga boleh lakukan di rumah ya. Kalori taruh dulu ya. Kalian, makasih loh Kak Icat ya. Thank you Kak Icat. Nah, coba kalian juga lakukan ini di rumah ya. Minta mama papa siapkan kardus atau kantong. Ya sedikit eksperimen ya. Sediakan, mama papa minta tolong. Adik-adik nanti bisa tutup mata. Gak boleh cheating ya, gak boleh ngintip-ngintip gini ya. Tadi kalori kan gak ngintip-ngintip gini ya. Jadi kalori tadi miringkan supaya kalian tahu apa barangnya. 3 kalori tebak ya. Coba kalian tanpa clue mama papa tidak mengasihkan clue pada kalian tebak deh. Kira-kira apa sih barang yang disiapkan mama papa. Habis itu kalian bisa merabanya ya. Oke. Nah, itu example aja, contoh untuk kenapa sih mata kita itu harusnya melihat sesuatu yang baik sehingga terang ya, sehingga terang. Kalau buruk jelas pasti gelap ya. Ingat waktu kalori cerita rengekan Natal, memang
banyak istilah-istilah yang dipakai adalah untuk terang dan gelap ya. Terang itu ya untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Nah, untuk kegelapan itu ya sebagai sesuatu yang tidak baik ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berhubungan dengan kematian, sesuatu yang berhubungan tentang apa? Ya pokoknya yang tidak baik lah ya. Itu ya. Oke? Bisa ya? Wah, bisa. Mengerti apa yang Kalori sampaikan minggu ini, bahwa Tuhan ya menciptakan kamera pada tubuh kita, yaitu mata kita, untuk melihat sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik menjadi terang. Karena apa? Tadi mata adalah pelita tubuh kita. Kalau bila kita melihatnya sesuatu yang terang, sesuatu yang baik, maka teranglah jalan hidupmu. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang buruk, ya makanya adanya kegelapan. Kita nggak bisa melakukan apapun, ya. Oke, selesai firman Kalori minggu ini. Tapi sebelumnya ada ayat hafalan dong, pastinya, pastinya Kalori, gitu kan? Ya, untuk kelas besar apa kelas kecil dulu ya? Kelas kecil dulu deh. Ya, untuk kelas kecil kita buka di Amsal 4 ayat 25 ya. Ada tulisan TB gitu, itu terjemahan baru ya. Tapi sama kok isinya dengan Alkitab yang kalian punyai di rumah ya. Oke, buka dulu Amsal 4 ayat 25 ya. Bagi yang sudah bisa menghafal, boleh ya dihafalkan. Tapi bagi adik-adik kelas kecil yang mungkin belum bisa membaca, Mama Papa boleh bacakan. Kalau sudah bisa mengikuti, nanti adik-adik mengikuti. Tapi pun kalau misalnya adik-adik belum bisa mengikuti atau yang masih balita atau batita, Mama Papa tolong bacakan saja ya. Oke, dari Amsal 4 ayat 25. Yuk sama-sama. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Oke, sekarang ayat hafalan kelas besar. Ya, dan Amsal juga ya, tapi Amsal 22 ayat 12. TB juga terjemahan baru, tapi isinya sama dengan Alkitab kalian. Yuk. Amsal 22 ayat 12. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ya, sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Singkat ya, pastinya bisa. Oke, jangan lupa kirimkan video ayat hafalan kalian ya ke WhatsApp-nya kakak Rocky. Jangan lupa ya, bilangin sama mama. Ma, kalau udah di video kan jangan lupa untuk dikirim. Nanti kalau nggak dikirim, nggak dapet deh. Obedient reward-nya ya, uang Rocky-nya ya. Oke, sip. Oke, yuk kakak tutup firman hari ini dengan kita berdoa. Yuk sikap berdoanya, tutup mata dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran yang kami terima pada hari ini. Ya, kami semua adalah anak-anak-Mu yang memiliki mata melihat dengan semuanya yang baik Tuhan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang buruk tentunya ya Tuhan. Sehingga kami dapat belajar dan merekam sesuatu yang indah, yang baik ya Tuhan, dan melakukannya juga dengan sesuatu yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Dah. Kita sudah selesai ibadah Rocky online hari ini. Sebelum pulang, mari adik-adik buka tangan kalian. Terimalah berkat dari Tuhan.
turun atas adik-adik semua dan aminkan dengan antusias. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masukmu, bahwa percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa dan genggam dua tangan kalian dan kalian ucapkan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, dengan penuh iman, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera sehingga engkau berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, gimana adik-adik cerita yang sudah dibawakan oleh Kak Lori pada minggu ini, firman Tuhannya? Pasti keren kan? Siapa adik-adik di rumah yang suka foto-foto? Semua pasti suka foto-foto kan? Sama seperti kita di dalam tubuh kita ini. Tahu nggak kalau kita itu punya foto? Apa ya foto yang ada di dalam tubuh kita? Kita punya foto alami, yaitu mata. Mata kita ini menangkap apa saja yang kita lihat. Makanya kalau kita lihat yang baik-baik, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Tapi kalau kita menangkap hal-hal yang tidak baik, aduh, pasti secara otomatis kita juga akan jadi tidak baik. Kalau kita punya kamera, pastinya kan kita mau nangkapnya yang indah-indah. Bener nggak? Jadi belajarlah untuk menangkap yang indah-indah dengan mata kita. Oke, sampai berjumpa minggu depan bersama kakak-kakaknya lagi. Dadah!